Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal makan baladan aminan dza amnin wa qad ajaba Allah du'aahu faj'alahu haraman la yusfaku fihi damu insanin wa la yuzlamu fihi ahadun wa la yusadu sayduhu wa la yukhtala khalahu warzuq ahlahu minas thamarat wa qad fa'ala binaqli at-ta'if min asy-syam ilayhi wa kana akfar la zar'a fihi wala ma' man amana minhum billahi wal yawmil akhir badalun min ahli wa khassahum bid-du'a lahum muwafaqatan liqaulihi la yanalu ahdi adh-dhalimin. Qala ta'ala wa arzuqu man kafara fa umati'uhu bit-tashyid wat takhfif fid dunya birizqi qalilan muddata hayatihi ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا وبئس المصير المرجع هي. واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس أو الجدر من البيت يبنيه متعلق بيرفع وإسماعيل عطف على إبراهيم يقولان ربنا تقبل منا بناءنا innaka antas sami'u lil qaul al alim bil fi'li rabbana waj'alna muslimaini munqadhan laka waj'al min dzurriyyatina auladina ummatan jama'ah muslimatan lak wa min litab'id wa utiya bihi litaqaddumi qawlihi lahu la yanalu ahdi adh-dhalimin wa arina allimna manasikana syara'i'a ibadatina aw hajjana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim sa'alahu at-tauba ma'a ismatihima tawadduan wa ta'liman li dzurriyyatihima. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat sebelumnya kemarin sudah jelaskan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim telah membangun Ka'bah. Kemudian pada ayat ini teruskan wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza al-makana baladan aminah. Nabi Allah Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, Rabbi ja'al hadza, ya Allah jadikanlah hadza ai tempat ini, apa yang sudah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim daripada Baitullah Ka'bah, sebagai baladan aminan, sebagai satu daerah yang aman, yang dipenuhi dengan aman, aidza amnin, memiliki rasa aman ada di daerah tersebut. Dan doa ini pun waqad ajaballahu du'aahu, Allah pun langsung mengijabahi, mengkabulkan doanya Nabi Allah Ibrahim. Bahkan faja'alahu, dalam ijabah Allah mengkabulkannya Allah pada doanya Nabi Allah Ibrahim, Allah pun menjadikan daerah Makkah, daerah Baitullah dan sekitarnya haraman, sebagai daerah haram, daerah yang Allah muliakan, hingga la yusfaku fihi damu insanin, tidaklah akan dikucurkan ada di daerah haram tersebut damu insan, menjadi suatu daerah yang aman. Wala yudlamu fihi ahad,
dan tidaklah dizalimi sama sekali fihi di daerah haram tersebut ahadun, seseorang pun. Artinya menjadi suatu larangan sama sekali apa yang ada di daerah haram ini la yusfaku, bisa berarti dalam masalah ini sebagai suatu nahi, ya, nahi tidak diperkenankan sama sekali untuk melakukan pengucuran darah. Artinya satu perbuatan pembunuhan ada di daerah haram, atau juga apa, di dalam perbuatan kezaliman. Ya, seperti kita diketahui bukan berarti tidaklah terjadi kezaliman sama sekali ada di daerah haram, tapi itu menjadi satu larangan hingga dosanya pun dilipat gandakan daripada dosa di daerah-daerah selain haram. Wala yusadu, dan tidak diperkenankan juga, tidak diperbolehkan untuk diburu saiduhu, binatang-binatang buruan daripada tanah haram. Wala yukhtala kholahu, al-khola ay hashishu, tidak pula diperkenankan untuk diambil hasisnya, rerumputannya yang ada di tanah haram. Ini menjadi satu keistimewaan Allah menjadikan tanah haram ada di daerah Makkah karena sebab doanya daripada Nabiullah Ibrahim. Ya, karena sebab doanya daripada Nabiullah Ibrahim, hingga Allah pun tidak hanya sekedar memuliakan Ka'bah, tapi daerah di sekitarnya juga Allah jadikan sebagai tanah haram, hingga apa? Tidak, beberapa hal tidak diperkenankan ada di daerah tersebut, apa yang diperbolehkan ada di daerah yang lainnya. Menjadi haraman. Haram dalam maksudnya ya bisa kemuliaan, atau apa, beberapa hal menjadi haram di daerah tersebut yang sebelumnya adalah diperkenankan, diperbolehkan untuk dilakukannya. Warzuk, dan terusan daripada doanya Nabi Allah Ibrahim, warzuk ahlahu minas samarat, berikanlah anugerah, berikanlah rizki penduduk daripada ini daerah, yaitu daerah Makkah, minas samarat, daripada buah-buahan. Waqad fu'ila binakli Taif minas Syam ilaih wa kana akfara la zar'a fihi wala ma'ah. Dan ini pun juga telah benar-benar apa, dilaksanakan dengan apa, pemindahan daripada kaum Taif yang berpindah daripada kota Syam menuju ke kota Makkah. Menjadi ramai yang awalnya ketika Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, belum ada penduduk-penduduknya sebelumnya, tapi apa, Allah pun kemudian merealisasikannya menjadi satu kota yang makmur, hingga apa, kaum Taif berpindah dari Syam menuju semuanya kepada kota Makkah. Dan itu sebelumnya mereka adalah akfar. Daerah ini adalah daerah yang akfar, lazar afihi walah ma'ah. Sebelumnya tanaman tidak ada, dan juga air, kadar air di dalam kota Makkah adalah apa, sangatlah minim, sedikit. Tapi apa, Allah buktikan dalam masalah ini karena sebab doanya Nabi Allah Ibrahim, Allah kabulkan hingga menjadi makmur itu kota Makkah, dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan juga dikasihi air yang melimpah ada di kota Makkah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ahlahu, yaitu dari orang-orang yang beriman, minhum, daripada penduduk kota Makkah, billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Ini dalam maksudnya man amanah badalun min ahli, badal dari kalimat warzuk ahlahu. Siapa penduduk Makkah yang dimaksud untuk Allah supaya memberikan kepada mereka satu rizki minas samarat adalah Nabi Allah Ibrahim mengkhususkan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Hanya kepada orang-orang yang beriman dari penduduk Makkah, bukan keseluruhan daripada penduduk Makkah yang mendapatkan doanya dari Nabi Allah Ibrahim. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari kiamat. Wa khassahum bid-du'ai lahum. Kenapa kok Nabi Allah Ibrahim mengkhususkan hanya man amana minhum billahi wal yaumil akhir, diberikan doa
untuk diberikan warzuk alam min samarat muwafaqatan liqoulihi, karena menyocoki kepada firman Allah yang lainnya kepada doa sebelumnya dalam masalah ini, di mana apa? Allah menyatakan dalam firman-Nya la yanalu ahdidz zalimin, dalam ayat sebelumnya bahwasanya apa? Tidaklah akan mendapatkan ahdi, satu ikatan perjanjianku, yaitu sebelumnya apa? Bil imamah, di mana Nabi Allah Ibrahim berdoa sebelumnya dalam masalah ini, dan Allah pun menyatakan inni ja'iluka linnasi imamah. Karena Nabi Allah Ibrahim qala wa min dzurriyyati, Allah akan menyatakan aku menjadikanmu adalah apa? Sebagai seorang imam ay qudwatan fiddin, sebagai orang yang bisa untuk panutan di dalam urusan agama. Kemudian karena Nabi Allah berdoa wa min dzurriyyati, dan keturunanku semuanya ya Allah, anak-anakku semuanya, jadikan mereka juga a'immah qudwatan fiddin. Allah menjawab bagaimana? La yanalu ahdidz zalimin. Tidak semuanya akan mendapatkan menjadi seorang qudwah fiddin, tapi kenapa? Yang mendapatkan qudwah imamah adalah apa? Orang-orang yang tidak berbuat kezaliman, karena la yanalu ahdidz zalimin, tidak akan meraih satu derajat imamah qudwah dalam urusan agama kepada orang-orang yang zalim. Nah, kan berarti tidak keseluruhan yang akan mendapatkan. Makanya dalam masalah ini Nabi Allah Ibrahim pun apa? Di dalam doanya man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berikan rizki yang banyak kepada penduduk kota Makkah, tapi dari orang-orang yang beriman dan kepada Allah, beriman kepada hari kiamat saja. Nah, dari sini kan mencocoki tidak keseluruhan daripada orang-orang yang tinggal di Makkah, karena sesuai dengan ayat la yanalu ahdi zalimin. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala qala ta'ala warzuq man kafara wa man kafara fa umatti'uhu, dan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang kafir, wa arzuqu man kafara, wa man kafara fa umatti'uhu bitasydid, bisa fa umatti'uhu, bisa dengan cara tasydid fa umatti'uhu, ataukah juga wa takhfif, berarti apa? Fa amti'uhu fid dunya birrizqi qalilan ay muddata hayatihi thumma attarruhu thumma ay alji'u fil akhirah ila adzabin nar. Jadi yang mendapatkan doa daripada Nabi Ibrahim kan terkhususkan hanya orang-orang yang beriman. Nah, ini rizki yang di sini menjadi satu rizki yang khusus. Bukan berarti orang yang kafir, orang yang tidak mau beriman ada di kota Makkah tidak akan mendapatkan. Tidak. Tetap dalam masalahnya Allah pun akan memberikan kepada orang-orang yang kafir dengan rizki fa umatti'uhu. Aku akan berikan satu kenikmatan juga kepada mereka dengan rizki, tapi hanya di dunia. Nisbatu dunya lil akhirah qalilan. Makanya dalam masalah qalilan bukan berarti artinya itu sedikit bin nisbah kepada muslimin, mereka sedikit. Tidak. Kalau fi dunya, karena hanya urusannya di dalam dunia, di mana dunia muddatu hayati, selama hidupnya dia di dunia. Bin nisbah lil akhirah jauh. Orang-orang mukmin rizkinya dia tidak hanya di dunia tapi fil akhirah. Dalam masalah ini mendapatkan dia kenikmatan minat samarat, dalam masalah ini kenikmatan di dunia dan juga kepada kenikmatan yang ada di akhirat. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Bukan berarti dari nominalnya dia adalah sedikit ada di dunia, tidak. Karena kenikmatan itu hanya terbatas selama hidupnya, dan selama hidup ada di dunia sangatlah minim bin nisbah lil akhirah jika dibandingkan dengan hari akhir yang begitu abadi. Makanya dalam masa dikatakan qalilan, bukan berarti rizkinya orang kafir saat itu adalah sangat sedikit, tidak mendapatkan rizki yang banyak, tidak demikian. Ya, tapi apa? Bin nisbah lil akhirah qalil, sedikit yang demikian, tidaklah banyak. Karena sekedar muddata hayati. Summa attarruhu alji'uhu fil akhirah. Kemudian apa?
aku arahkan mereka, aku giring mereka ada di akhirat ila azabin nar, kepada azab api neraka. Fala yajidu anha makhisa, sehingga tidaklah akan bisa didapatkan suatu makhis, satu tempat untuk berlindung, satu tempat untuk lari, melarikan, menyelamatkan diri daripada azab nar. Ya, tidak ada lagi satu yang bisa menjadikan mereka selamat daripada azab neraka nanti di akhirat. Bagi orang-orang yang kafir, di dunia kenikmatan ada, tapi nanti di akhirat semuanya hanya sebagai satu azab. Wa bi'sal masir al-marji', dan inilah azabun nar adalah sejelek-jelek daripada tempat kembali untuk orang-orang yang kafir. Allah.